Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 147. Detail pembuatan mayat terkutuk secara mandiri adalah proses yang selalu dirahasiakan oleh Masamichi Yaga. Sejak kelahiran si panda, para petinggi Jujutsu ingin mengetahuinya dan kini menggunakan konsekuensi insiden Shibuya sebagai alasan untuk memberikan tekanan. Dengan sedikit pilihan yang tersisa, Masamichi mengucapkan selamat tinggal dan melakukan upaya terakhir untuk menemui putranya. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di masa lalu, tak lama setelah kelahiran panda, Masamichi Yaga dikurung di sel dengan kedua tangan terbungkus sebuah jimat. Dia diinterogasi oleh Gaku Kanji atas nama petinggi. Itu normal bagi mayat terkutuk untuk beroperasi secara mandiri, tetapi mereka biasanya mengkonsumsi energi terkutuk yang disediakan oleh penggunanya sebagai bahan bakar. Nah, sebagai perbandingan, panda adalah mayat terkutuk yang mampu menghasilkan energi terkutuknya sendiri. Para petinggi takut bahwa Masamichi dapat membentuk pasukan dan pada suatu waktu sedang dalam proses menunjuknya sebagai kelas khusus dengan batasan yang tidak terbatas. Setelah menyatakan hal ini kepada Masamichi, Gaku Kanji bertanya bagaimana panda dibuat. Namun Masamichi bersikeras bahwa dia tidak tahu. Masamichi saat ini sedang dalam pelarian dan tinggal di hutan di samping salah satu bonekanya. Mayat terkutuk itu dapat berbicara dan memanggil Masamichi, mengatakan bahwa semua orang khawatir tentang betapa suramnya dia. Boneka itu memberitahu yang lain bahwa mereka harus menghibur Masamichi. Lalu dia bertanya pada Masamichi, bukankah aku ini jenius? Untuk memastikan bahwa itu ide yang sangat bagus. Masamichi mengelusnya dan mengungkapkan bahwa dia tidak akan bisa kembali dalam waktu yang dekat. Dia menambahkan bahwa Guru Tengen melindungi hutan tempat mereka bersembunyi dan ibunya akan datang menemuinya lagi. Masamichi membuka pintu kecil di bawah pohon tempat banyak mayat terkutuknya yang kecil, tidak berbahaya dan independen berada. Mereka akan baik-baik saja tanpa dia, tapi mereka memastikan untuk memberitahu Masamichi bahwa mereka akan merindukannya. Sementara itu di dalam ruang isolasi di SMA Jujutsu, panda telah ditangkap dan digunakan sebagai umpan untuk menarik keluar Masamichi. Kusakabe menggunakan katananya untuk membebaskan panda. Dia melakukan ini sebagai bantuan untuk membalas budi Masamichi, tetapi memastikan untuk memberitahu panda agar tidak mengungkapkan siapa yang membantunya. Di masa lalu, Masamichi menciptakan mayat terkutuk independen dengan informasi jiwa keponakan Kusakabe. Kakak perempuannya tidak dapat hidup tanpa dukungan putranya dan tetap menganggur di kursi roda. Saat dipertemukan boneka, Masamichi bertanya apakah wanita itu adalah ibunya, lalu bertanya, bukankah aku ini jenius? Karena dia benar. Kakak perempuan Kusakabe mengenali tingkah laku putranya dan slogannya itu. Jadi dia langsung berlari keluar dari kursi rodanya untuk memeluknya. Dia memanggil mayat terkutuk itu, Takeru, berulang kali sambil memeluknya. Masamichi tidak bisa mengizinkan Takeru tinggal bersama ibunya karena panda belum ada dan belum diketahui bahwa ada mayat terkutuk yang sepenuhnya bisa mandiri. Kusakabe meminta maaf dan secara emosional mengungkap rasa terima kasihnya kepada Masamichi karena melakukan ini demi keluarganya. Kembali ke masa sekarang, Masamichi dihadapkan oleh seorang penyihir bertopeng dengan bekas luka di mata kirinya, seorang bawahan dari petinggi. Dia bertanya kemana Masamichi pergi tanpa ada mayat terkutuk yang mendukungnya. Sambil melepas jaketnya itu, kepala sekolah Tokyo hanya menjawab bahwa dia akan menemui putranya. Penyihir bertopeng tidak begitu paham apa yang dimaksud oleh Masamichi, tapi tetap meninjau seberapa parah situasinya. Masamichi telah menerima hukuman mati dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan segera mengungkapkan cara membuat mayat terkutuk secara independen. Masamichi mengatakan lawan-lawannya merasa nyaman untuk memaksa tanpa adanya Satoru. Pria bertopeng itu setuju, apalagi dia ditemani oleh seorang dukun veteran. Saat mengantri, Gaku Kanji keluar dari bayang-bayang dengan membawa gitarnya dan memberikan pukulan fatal kepada Masamichi setelah perkelahian singkat. Masamichi terluka parah dengan 2 luka di dalam dadanya, membentuk bentuk X yang memercikan darah di sepanjang dinding tempat tubuh sekaratnya yang roboh. Gaku Kanji memberitahu penyihir yang menemaninya untuk meninggalkan kedua kepala sekolah sendirian dan dia pun menurutinya. Dengan kata-kata terakhirnya, Masamichi tiba-tiba mulai menjelaskan dengan tepat cara membuat mayat terkutuk secara mandiri.
Informasi jiwa dapat direplikasi dari informasi fisik dan dimasukkan ke dalam inti mayat terkutuk. Inti-inti ini harus berisi 3 jiwa yang sangat kompatibel dan membuat mereka terus-menerus mengamati satu sama lain. Ini adalah satu-satunya cara agar jiwa dapat stabil dan membangkitkan kesadaran diri serta energi terkutuk yang menopang dirinya sendiri. Sementara Masamichi menjelaskan semua ini, Panda bergegas menuju tempat Masamichi berada dalam upaya menemukan dan menyelamatkan ayahnya. Bingung dan kaget, Gaku Ganji bertanya mengapa Masamichi memberitahunya sekarang dan mencoba hidup dengan mengungkapkan hal ini sebelumnya. Sebelum meneruskan ke akhirat, Masamichi menjawab karena itu adalah kutukan yang diturunkan darinya ke Gaku Ganji. Panda datang terlambat saat Masamichi meninggal. Memanggil namanya dengan prihatin, Gaku Ganji melemparkan sisa-sisa senjatanya untuk mengantisipasi pembalasan Panda. Namun Panda hanya berjalan melewatinya menuju Masamichi tanpa melihat ke arah Gaku Ganji. Gaku Ganji bertanya mengapa Panda tidak melawan untuk membalas dendam, tetapi Panda mengungkapkan bahwa dia tidak seperti manusia dan perilaku mereka tidak mengikatnya. Dia memahami bahwa Gaku Ganji berhubungan baik dengan Masamichi dan perintah ini datang dari atas. Meski begitu, Panda menitikkan air mata untuk ayahnya dan memberitahu Gaku Ganji untuk mengingat tangisan Panda. Lampu jalan yang menerangi area tersebut memiliki ngengat yang berterbangan di sekitarnya. Salah satunya meninggal karena kepanasan. Mewakili bagaimana seseorang yang tertarik pada cahaya karena ambisi murni dapat terbakar habis setelah terlalu dekat dengan sang matahari. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 147, dimana di scene ini terungkap tentang masa lalu Panda Senpai dan hubungannya dengan Masamichi Yaga. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.